Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita di Ustaz Menjawab dengan tema santri ideal antara peluang dan tantangan. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kembali yang terpotong tadi, Abati. Ya. Kembali kepada masalah budi luhur tadi. Budi Adab. luhur, oke. Al-adabu fawqal ilm itu sudah kita hafal semuanya. Betul, betul. Adab di atas ilmu. Makanya kita lihat kalau di daerah-daerah itu akhlak, itu pendidikan akhlak sangat luar biasa diterapkan. Baik dengan guru-gurunya maupun dengan sesama santri. Maka kita lihat sampai hari ini kalau seandainya pun sudah alumni, sudah tamat dari daya, tapi kalau jumpa gurunya itu ya pokoknya dia datang juga sudah berdiri, cium tangannya dan sebagainya. Karena memang di daya sendiri sudah didoktrin demikian rupa. Betul. Karena tidak akan mencapai kesempurnaan ilmu sebelum seorang talib itu, kalau istilah di kita ini talib selalu disebut, seorang santri talib, dia ta'zim kepada gurunya dengan sepenuh hati dan semata-mata karena Allah, bukan karena untuk mengkultuskan guru seperti mengkultuskan mendewakan, tidak, bukan, tapi maksudnya adalah ta'zim. Ta'zim beda dengan kultus. Betul. Kita ta'zim pada guru itu karena memang kita dari guru itulah kita menjadi seperti ini. Betul. Kita bisa membaca kitab, kita tahu satu dua. Jadi ini sebuah keniscayaan, dan kalau orang yang tidak ta'zim pada gurunya, biasanya ilmunya itu tidak berkah. Nah, umpamanya dia kalau tamat dari pesantren, dari daya, kalau bahasa Acehnya muwawat. Artinya ya sepertinya mungkin ada masalah dengan gurunya. Itu ada satu kepercayaan di hati para santri itu, kalau memang nggak ada doa gurunya, hidupnya susah. Jadi kalau dalam dalam peribahasa atau itu kata-kata mutiara bahasa Aceh itu, ta'zim ke Allah merumpuk syurga, ta'zim ke Nabi merumpuk syafaat, ta'zim ke nambah menumpuk harta, artinya ayah dan ibu. Ta'zim ke gure menumpuk ijazah. Makna ijazah di sini bukan ijazah kertas ijazah gitu, tapi ijazah ajaza yujizu, ijazah izin. Ya, berarti dia sudah ada ijazah dalam hidup ini. Kalau bahasa kerennya password lah. Password, oke. Nah, dia sudah punya password dalam hidup ini. Kita nggak akan bisa membuka kartu ATM kalau nggak punya password. Nggak bisa membuka file nggak punya password. Jadi kunci kebahagiaan. Ijazah itu kunci kebahagiaan maksudnya. Betul. Nah, di password kehidupan seorang santri itu atau seorang penuntut ilmu, atau saya rasa bukan hanya santri di daya, semua kita yang belajar, kita ta'zim pada guru. Satunya. Kan ada juga dicerita di kitab ini juga, ada seorang syekh, beliau sedang mengajar, tiba-tiba beliau berdiri, kemudian duduk lagi. Betul. Terus itu berdiri lagi. Duduk lagi. Jadi murid-muridnya yang ada di situ heran, ini guru kita kok naik turun ini ya. Berdiri duduk. Rupanya di belakang halqah itu ada anak-anak lagi lari, lagi jalan masuk. Ditanya sama murid-muridnya, "Wahai Syekh, kenapa Anda berdiri?" Habis itu duduk, habis itu kemudian berdiri. "Kadang ada anak kecil yang lewat," dia bilangnya. Ada anak-anak lewat dari pintu sana, keluar dari pintu sini, dan anak itu adalah anak guru saya. Allah, Masya Allah. Kata dia. Ini salah satu cerita di sini. Betul. Muridnya Abu Hanifah juga, Syekh Burhanuddin kalau nggak salah, masalah saya. Jadi justru dia mentakzimkan gurunya pada anak gurunya. Cuma anak gurunya lah Pak, dia berdiri. Saking takzimnya Pak. Subhanallah. Saya membaca cerita ini teringat saya dulu abi saya. Abi saya dulu belajar di Labuhan Haji di tempat Abu Yahya Syekh Mudawali. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Jadi itu abi saya itu kepada anak-anak Abuya itu sangat takzim, luar biasa takzimnya. Itu umpamanya pernah dulu waktu kecil saya, almarhum Abuya Nasir Wali, betul. Almarhum, Allahumma ghafir lahu. Dia mau berkunjung ke tempat kami di Daya Darul Huda di Sungai Pauh di Langsa. Abi saya waktu itu mempersiapkan tempatnya seperti mau kedatangan seorang pejabat tinggi. Kamarnya dihias macam. Saya pikir siapa mau datang nih? Rupanya mau datang Abuya Nasir Wali. Yang kalau dengan abi saya, beliau adik-adik letingnya. Dulu waktu abi saya belajar di sana, Abuya itu masih kecil, masih anak-anak lagi lari gitu. Masya Allah, Tapi ditakzimkannya bagaikan Abuya Mudawali yang datang.
itu saya sangat terkesan itu secara itu dakwatul bilhalnya itu luar biasa. Masya Allah, ya, ya. Sehingga saya sering cerita kepada anak-anak saya ataupun santri-santri saya, talibah saya saya sering sebut talibah aja. Betul, betul, betul. Nah, jadi sama saja maksudnya. Jadi untuk memotivasi mereka bahwa dalam belajar itu harus ada untuk kesempurnaan ilmu itu adab itu sangat luar biasa dijaga. Itu barangkali poin pertama tadi, budi luhur itu. Oke, poin yang kedua, Poin kedua berbadan masalah- sehat. jelas. Kita dalam menuntut ilmu ya harus menjaga kesehatan dan terutama yang pertama lebih utama lagi kesehatan secara rohani ya. Rohani, betul. Oke. Kenapa? Karena seorang santri itu harus sehat jasmani, sehat rohani. Betul. Ya dia harus belajar, harus bangun malam untuk Bahkan 24 jam kalau di Dayak. iya 24 jam. Tidurnya sangat sedikit. Iya. Ya, itu kalau kami di kamar disuruh tulis tuh man talabal ula sahiral layali. Layali, ya, ya. Siapa mau ketinggian harus bangun malam. Bangun malam itu untuk mengulang belajar. Betul, Tertanam begitu. Iya, iya. Ya kalau tidak sehat bagaimana? Tapi walaupun demikian ya tidak ada halangan juga seandainya ada seseorang yang pokoknya ingin belajar namun ya kesehatannya terganggu namun tentunya tidak maksimal. Betul, betul. Tidak maksimal. Paling kurang ya misalnya seorang tua yang nggak bisa anaknya itu ditempatkan di pesantren atau di daya. Kenapa? Kesehatannya kurang memungkinkan Iya, ya sama orang tuanya terus. Iya, iya. Tapi kalau dia sehat, ya, barangkali Imam Syafi'i juga kan telah mengatakan bahwa akhilan tanalul ilmi la bisittah. Betul. Ada 6 syarat untuk mencapai ilmu. Salah satu dalam 6 itu kan yang pertama zaka, kecerdasan tadi. Ya. Nah, kecerdasan itu kan harus al-aqlu salim fil jismi salim kan. Betul, 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 betul. Ya. Akal yang sehat pada tubuh yang sehat. Ya. Jadi kalau seorang anak sakit-sakitan atau apa mamanya mungkin dia terganggu juga. Nah, dalam hal ini saya rasa poin kedua itu memang harus benar-benar juga tidak kalah pentingnya dengan poin yang pertama tadi. Ya, untuk seorang santri atau seorang pelajar itu dia menjaga kesehatannya umpamanya walaupun umpamanya tadi prosir di pesantren dia belajar namun juga harus diperhatikan waktu tidur. Betul, betul. Sebenarnya waktu tidur itu tidak mesti dia bukan mesti lama tidur sebenarnya yang sehat itu. Kualitas Tapi tidurnya. kualitas tidurnya pada waktu yang cocok untuk tidur. Baik, baik. Umpamanya disebut waktu tidur yang paling baik itu namanya waktu qailulah. Qailulah itu waktu ya pas istiwa menjelang zuhur ya. Matahari di tengah-tengah menjelang zuhur. Kira-kira jam 12-an gitu. Itu seandainya disuruh tidur ya santrinya barang setengah jam itu sangat prima itu kalau bangun. Sebelum zuhur udah bangun. Dan saya lihat di beberapa pesantren yang di Samalanga saya lihat ada tuh tidur qailulah istilahnya itu. Ya, walaupun nanti dia malam dia tidur sebentar nanti bangun malam tahajud ataupun belajar sampai subuh sebagainya, tidak ada masalah dengan kesehatannya. Yang jangan dilarang tidur setelah salat subuh. Salat asar juga. Setelah salat asar juga. Itu waktu yang terlarang untuk tidur karena bisa pertama kalau setelah salat asar bahayanya kepada tubuh mudah rentan kena penyakit. Termasuk mungkin gini, saya juga pernah merasakan bagaimana tidur setelah asar. Ya. Kelihatannya waktu bangun tuh kayaknya udah pagi padahal. Ya kan? Ya. Jadi lain-lain cara ininya. Ya. Nah, itulah. Ya, Baik, silakan lanjutkan Abati. Ya, benar. Jadi setelah subuh itu waktu yang sangat waktu berkah sebenarnya. Kalau orang tidur setelah subuh rezekinya kalau bahasa orang tua dipatok ayam. Tapi maksudnya adalah memang ada riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keutamaan waktu subuh. Betul. Kemudian tadi juga itu subuh sampai dengan waktu zuha. Waktu duha. Okay. Nah, waktu duha barangkali setelah sholat duha kalau mau istirahat sebentar silakan. Kemudian itu nanti sebentar saja nanti waktu qailulah juga sebentar lagi. Terus itu cukup malam hari ya dari jam 10 kalau bisa tidur sebentar nanti jam 2 sudah bangun ya, jadi mohon maaf umpamanya kalau teori tidur itu harus 8 jam sehari mungkin kalau di kitab ulama ini nggak cocok sebenarnya. Nggak cocok, ya. Yang penting kita kualitas tidurnya aja. Kualitasnya, okay. Waktu-waktu yang pas memang untuk tidur walaupun dia sebentar dari situ itu udah cukup. Saya rasa itu salah satu tips untuk bagi santri dalam yang jangan begadang. Begadang. Ya, itu sangat berbahaya, merusak. Begadang dalam artian nggak ada tidur-tidur, maaf cakap umpamanya rokok sama kopi, itu sangat berbahaya. Iya, baik.
Oke, Saya yang rasa itu ke poin yang ketiga, Abati, berpengetahuan luas. Nah, itu saya pikir memang itu sebuah keniscayaan. Ya. Ya, memang kalau kita di Aceh ini santri kita memang kita kurikulumnya mazhab Syafi'i Betul, dari segi fikih. betul. Ya, namun untuk wawasan kita juga mengkaji mazhab-mazhab yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Dan Sangat- di sangat mazhab penting. Syafi'i juga di kitab-kitab itu juga disebut meskipun sepintas lalu. Ya, disebut bahwa ini mazhab lain begini. Namun tentunya kajian yang mendalam kepada mazhab-mazhab yang lain itu ada waktunya. Ada waktunya, oke. Jangan nanti dia baru belajar 1-2 tahun di pesantren sudah pegang semua mazhab, nanti bingung. Ya, jadi penting konsentrasi dulu. Oke. Ulama-ulama kita kalau sudah alim dengan satu mazhab, umpamanya sudah mazhab Syafi'i, silakan memutolaah kitab-kitab lain untuk wawasan. Ya. Kadang kita membutuhkannya ataupun ada masyarakat membutuhkannya pada suatu saat yang umpamanya kita ya dengan syarat-syaratnya tentunya. Iya. Ya, itu saya rasa dari segi wawasan keilmuan tadi. Dan juga bukan hanya dari segi ilmu fikih, tauhid dan tasawuf saja. Kita tahu bahwa di pesantren juga diajarnya ilmu-ilmu alat di sana. Betul. Musarraf, badi', ma'ani, ilmu bayan, ilmu arud dan sebagainya. Sangat luas ilmunya. Betul sekali. Cuma memang ada juga kadang-kadang ada yang mengatakan kenapa kitabnya itu saja gitu. Oke. Mungkin saya sudah jawab tadi bahwa Oke. selama dia menjadi santri memang jangan banyak kitab dulu. Kita fikirnya itu dulu. Kenapa? Karena mau kitab yang banyak nanti di mutalaah nanti ada waktunya. Setelah dia mumpuni, kalau dari dasar dia sudah banyak kitab nanti istilahnya tidak fokus. Betul. Ya, kita sebenarnya fokus dulu. Umpamanya gini, kita belajar kitab ta'lim wa muta'allim. Belajar saya sampai tuntas. Walaupun memang kesannya kok kitab ini nggak ada kitab akhlak yang banyak. Tapi karena kitab ini dianggap sangat dalam pembahasannya, untuk ukuran santri itu sudah cukup dulu. Baik. Wa kafa bih. Nanti setelah dia jadi ulama, jadi syekh, jadi ustadz, silakan dia kembangkan dengan mutalaah kitab-kitab yang lainnya. Khazanah ilmu sangat luas. Betul sekali. Nah, jadi apa yang dilakukan di dayah-dayah sekarang ini saya rasa sudah sangat cocok. Jangan dirubah lagi sistem begitu menurut saya. Karena saya rasakan sendiri. Oke. Kalau dari pertama kita sudah disibukkan dengan banyak judul kitab, justru seorang santri itu dia tidak mendalam nanti ilmunya. Nah, biar dia fokus dulu dengan dengan kitab-kitab sesuai dengan petunjuk gurunya. Karena dalam 6 syarat Imam Syafi'i ada juga irsyadu ustaz. Irsyadu ustaz, betul. Salah satunya. Kata Imam Syafi'i untuk sukses belajar harus ada petunjuk guru. Ini kan petunjuk guru kita. Betul. Jadi kurikulum dayah di Aceh itu petunjuk dari guru-guru kita dahulu. Betul. Seandainya ada penambahan di sana sini untuk katakan santri untuk berwawasan, itu tidak ada masalah. Baik. Kalau yang keempat, Abati, berpikir bebas. Nah, ini saya belum barangkali apa yang dimaksudkan dengan berpikir bebas. Mungkin Ustaz bisa mengelaborasi kembali. Baik. Jadi ini adalah saya pikir ini bagian terakhir dari berpengetahuan luas. Nah, jadi setelah kita berpengetahuan luas, maka kita pun berpikir bebas. Artinya kita tidak lagi terikat dengan salah satu dari pemikiran, tapi banyak pemikiran. Nah, selama ini memang kita ketahui bahwa di Dayah itu yang diajarkan kalau kitab tauhidnya kitab tauhid yang bermakna Asy'ariyah Maturidiyah lah kan. Secara khusus Asy'ariyah lah kan. Nah, berpikir bebas ini setelah kita berpengetahuan luas lintas mazhab mungkin kemudian kita juga tidak lagi berpikir menganggap hanya yang bermadhab Asy'ariyah Maturidiyah saja yang benar misalnya. Ini bagian wawasan aja gitu atau tapi kebenaran juga ada di mazhab lain. Ada di Wahabi lah, ada di Syiah, ada di Mu'tazilah atau yang lain-lainnya. Meskipun untuk diyakini tidak, untuk diyakini sebagai sebuah hal yang benar tidak, tapi hanya sebatas kebenaran itu kan ada pada setiap orang. Nah, jadi berpikir sampai ke tingkat itu. Misalnya gini, dalam kitab ini juga disebut bahwa kita ini mengambil ilmu, mengambil hikmah itu dari manapun hikmah itu berada, kan seperti itu. Jadi hikmah bisa saja dari Wahabi, bisa jadi dari Syiah, dari Mu'tazilah, dari Murji'ah dan seterusnya. Nah, bagaimana Abati menanggapi ini? Baik. Silakan Abati. Saya rasa ini pertanyaan sangat bagus dan sangat menantang. Ya.
Jadi kita lihat dulu bagaimana akhlak ataupun persepsi ulama-ulama kita dahulu. Iya, iya betul berarti. Kita lihat ulama-ulama kita dahulu, para fuqaha pada masa keemasan Islam, fid dauri dzahabi, masa-masa keemasan Islam dahulu, yang dihuni oleh ulama-ulama besar. Ya, mereka itu kalau dari segi ilmu fikih, mereka itu bertoleransi. Baik. Ya, bertoleransi dari segi ilmu fikih. Artinya bahwa dia nggak menganggap bahwa fikihnya yang paling benar. Oke. Fikih orang lain sesat. Iya. Nah, gitu, ya. Ya. Tapi kalau dalam bidang akidah itu tidak ada toleransi. Baik. Ya, kalau akidahnya ceritanya. Jadi kan ada dua hal tadi. Kalau menyangkut dengan akidah, makanya dalam segi akidah, umpamanya ulama-ulama Asy'ariyah, umpamanya mereka ya tidak menerima ataupun menyalahkan, bahkan pada tingkat menyesatkan, mengkafirkan beberapa pendapat dalam mazhab lain yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Nah, jadi kita lihat bahwa toleransi mereka dari segi pemahaman amalan, tapi bukan pada akidah. Bukan pada akidah. Karena apa? Kalau akidah itu satu, dia kebenaran akidah itu satu, nggak bisa mutaadidah dia, berbilang-bilang. Nah, karena akidah kan tahu Allah wahid satu, dia kebenaran satu untuk akidah. Dan tentunya kebenaran itu menurut beliau setelah mengkaji Quran dan hadis begitu kebenarannya. Betul. Adapun umpamanya ada paham-paham lain, umpamanya seperti Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya, memang itu sudah ditolak habis-habisan paham-paham mereka tentang akidah ya. Nah, jadi kalau Ustaz tadi menyebutkan tentang hikmah, itu masalah lain. Oke. Nah, hikmah itu khudhil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Baik. Itu jangankan dari manusia, dari al-hayawan pun kalau ada hikmah kita ambil, gitu kan. Baik, ini berarti ada sedikit pembahasan dari Syekh Zanuji ya. Saya bacakan di sini beliau katakan wa yakunu mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal min jami'il ashkhas. Nah, beliau katakan bahwa kita mengambil faedah itu di setiap waktu dan keadaan dari semua orang. Kan gitu ya. Qala Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min aina ma wajadaha akhadhaha. Wa qila khudh ma safa wa da' ma kadara. Nah, beliau katakan bahwa Nabi bersabda hikmah itulah benda yang hilang dari orang mukmin, maka dimanapun berada maka ambillah. Dan ada satu perkataan juga dari para ulama, khudh ma safa wa da' ma kadara. Ambil yang bening, yang jernih dan tinggalkan yang keruh. Sangat tepat itu. Sangat tepat ya berarti ya. Sekarang kita lihat umpamanya, kita mengambil contoh umpamanya dunia barat. Malah orang kafir sekalipun. Tapi ada sistem mereka yang bagus. Kita bisa ambil contoh. Jangankan tadi dibilang golongan masih sesama Islam. Baik. Jadi kalau menyangkut masalah hikmah kehidupan, teori-teori kehidupan yang lebih bagus, yang tidak menyangkut dengan akidah, ya saya rasa welcome. Tidak ada masalah. Saya dulu ada pengalaman 2 tahun di Australia dulu. Baik. Banyak saya lihat. Dalam rangka apa berarti? Saya S2 di sana dulu. Oh, S2 dia di Australia. Di Fakultas Hukum ya. Jadi saya lihat di sana 2 tahun saya di sana banyak kali pelajaran saya dapat tentang, tapi bukan akidah. Akidah saya tetap Allah ya, tidak pengaruhi. Tapi sistem mereka saya lihat mereka berlalu lintas luar biasa. Sistem pendidikan mereka jalankan luar biasa. Jauh sekali ketinggalan kita. Begitu kan khudh ma safa itu safa min ayyin kharajat. Tidak ada masalah. Jadi kita tidak a priori kepada itu. Karena itu ya sebutkanlah nilai-nilai universal, sebutkanlah, nggak ada masalah. Itu bukan masalah akidah. Betul. Nah, jadi sekali lagi barangkali jangan kita umpamanya gini, jangan umpamanya ya terjadi semacam pengaburan ya. Umpamanya ya berarti kalau begitu kebenaran di mana? Bukan kebenarannya sebenarnya. Kebenaran dalam bidang apa dulu gitu lah. Ya, kalau kebenaran yang dimaksudkan itulah akidah, kita harus satu, nggak bisa. Nggak bisa kita berkompromi masalah akidah kita. Tapi kalau masalah umpamanya penjabaran keilmuan dan sebagainya sesuai dengan situasi dan kondisi, saya rasa ada jalannya untuk kita bahas. Umpamanya katakanlah seperti sekarang kan lagi diskusi masalah kebangsaan, masalah Pancasila, masalah apakah bertentangan dengan Al-Quran dan sebagainya. Padahal itu adalah bahagian daripada Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Pancasila juga itu milik umat Islam, jangan dipertentangkan. Seandainya memang
kita memahami dengan benar dan melaksanakan dengan sebenar-benarnya. Betul, betul. Walaupun memang Islam lebih luas dari itu, tapi saya mau katakan bahwa hal-hal seperti ini jangan membuat kita berpecah belah. Karena Islam, kita umat Islam ini, yaitu ulama-ulama kita telah merangkum. Baik, Abati, baik. kita lanjutkan sebentar lagi setelah kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Insyaallah.